ini mereka bergerak membuat produksi film itu khusus untuk kayak tentang budaya di Aceh itu gimana gitu. Tapi lu nggak sholat. Menjadi host untuk Pocap. Halo teman-teman sineas dan sinefil, di sini kita kembali di podcast Jav bareng aku Tete Asmi. Sekarang kita kedatangan salah satu temen dari komunitas film, visual films dari jauh ya, dari Banda Aceh. Namanya Tila. Jadi di podcast ini kita nggak cuma ngobrol sama filmmakers atau yang dari series Netflix atau dari manapun, tapi kita juga bareng teman-teman komunitas juga. Ya, Tila boleh perkenalkan diri dulu nggak? Tila ini dari komunitas apa, dan Tila biasanya film apa yang dibawa, program apa yang ada di JAV tahun ini gitu. Oke. Baik, halo semuanya. Kenalin, aku Sri Tila Wahyuni. Teman-teman panggil biasanya tuh Tila. Aku berasal dari komunitas visual film yang ada di Banda Aceh. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini, untuk Forkom di tahun 2023, khususnya JAV yang ke-18, komunitas visual film berhasil masuk kurasi film itu fokus on Sumatera. Oh, fokus on Sumatera. Fokus on Sumatera, yaitu membawa film pendek Jamuan Laut. Jamuan Laut. Iya, Jamuan Laut. Itu Tila gabung sebagai filmmakers di film itu? Iya, Tila di situ gabung di film Jamuan Laut sebagai talent koordinator. Oh, oke. Boleh diceritain dulu nggak sih visual films ini dari Banda Aceh biasanya kegiatannya emang produksi aja kah atau ada apa? Boleh ceritain dulu. Kami dari komunitas visual film ini nggak fokus di produksi aja, tapi kami juga fokus di edukasinya. Terus kemudian juga ada screening. Screening juga? Iya, screening juga. Biasanya yang datang siapapun atau kayak mahasiswa kah? Biasanya yang program yang udah berjalan itu laras pendek. Laras pendek? Iya. Itu udah berjalan, jadi nanti diundang komunitas-komunitas yang ada di Banda Aceh gitu. Oke, ini jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi setiap tahun JAV itu selalu mengadakan namanya forum komunitas, di mana kita bertemu dengan komunitas dari seluruh komunitas film di Indonesia untuk saling ketemu, saling berjejaring, saling tukeran film gitu ya, saling pokoknya saling seru-seruan lah ya. Emang kegiatan di Forkom JAV ini ngapain aja sih, Tila? Kegiatan di Forkom JAV ini banyak ya, seru ya. Kita di sini pertukaran kayak berbagai macam daerah dari Aceh sampai ke Kalimantan. Itu kita saling bertukar film, terus bertukar pikiran mengenai bagaimana tentang komunitas mereka di masing-masing daerah. Dan di Forkom sendiri itu kita ada ikut kayak workshop, kemudian ada public presentation dari beberapa lembaga gitu. Kayak kemarin tuh ada dari Indosiana, kemudian dari program Indosiana. Iya, Dana Indosiana. Kemudian ada yang dari Lumix juga, kemudian ada film film indie. Film indie. Kemudian dari Rangkai ID juga gitu. Kemudian ada Mas Angga Sasongko kemarin dari Bioskop Online. Oh, berarti banyak insight dari workshop itu yang didapat ya. Nah, Tila tuh dari visual sendiri atau sendirian? Enggak. Bareng siapa aja? Tahun ini Tila berdua. Ya, tahun ini berdua sama teman namanya Rezi. Oh, dia sebagai coloris di film Jamuan Laut. Oh, berarti director produsernya nggak ikut? Enggak, lagi berhalangan, belum bisa berhadir. Insya Allah tahun depan. Oh, oke. Ini Tila, kalau aku boleh tahu nih ya, aku kan jujur aku belum pernah ke Aceh ya, ke Banda Aceh. Dan aku juga pengen denger sih dari Tila, gimana sih geliat kayak komunitas-komunitas film di sana atau geliat sineas muda di sana tuh menurut Tila kayak gimana? Untuk komunitas yang ada di Aceh sebenarnya mereka sudah bertumbuh. Cuman mungkin di Banda Acehnya kan kita kan khususnya di Banda Aceh nih. Di Banda Aceh aja tuh udah banyak komunitasnya, apalagi di daerah-daerah yang di luar Banda Aceh. Mungkin itu Tila belum bisa menjamah semuanya gitu. Tila cuma fokus di Banda Acehnya aja. Jadi di Banda Aceh tuh kita udah banyak banget komunitas, baik di dalam akademik maupun di luar akademik gitu. Oh, maksudnya kayak komunitas kampus atau iya benar. Kalau Tila sendiri di film ini dari kapan? Tila dari visual film ini sebenarnya baru tahun kemarin Tila masuk visual film. Iya, masuk visual film karena sebelumnya Tila juga sempat udah ke JAV tahun 2022. Oh, iya. Yang ini bukan JAV pertama. Bukan, ini JAV yang kedua. Cuman yang tahun kemarin bedanya Tila sendirian gitu. Sebagai penikmat JAV gitu. Sebagai kemarin bawa film juga. Iya. Tayang di Bioskop Online juga ada yang udah ditayangin di Bioskop Online. Terus kemarin tuh di layar komunitas di LPP. Oh, oke.
Kalau tahun kemarin itu kan yang beda ya temanya. Kalau tahun ini kan dia fokus ke on Sumatera, sedangkan tahun kemarin itu 17 sutradara perempuan. Jadi kemarin tuh Tila dari Aceh, bahkan dari Papua pun juga ada. Oh, sutradara perempuan semua. Iya, dari 17 sutradara perempuan. Kalau Tila sendiri dan tadi siapa temennya yang dari visual? Rezi. Itu emang Tila di Telco dan Rezi juga. Maksudnya kamu ada yang lain kah di film lain sebagai apa gitu? Ada di film yang kemarin yang Tila bawa tahun lalu itu sutradara dari film Haba Jadi Pale. Tila sutradara juga. Iya. Haba Pale. Iya, Haba Pale. Haba Pale. Aku Pernah dengar gitu. Jadi kamu sutradaranya? Iya, sutradaranya. Itu kebetulan komunitas dari kampus. Oh, itu komunitas kampus. Jadi Tila berawal dari film itu beranjaknya dari kampus dulu. Di komunitas namanya Komunitas Film Tring. Oke, kalau boleh sharing nih Tila, dari sekian banyak workshop gitu ya, apa yang paling ngasih insight atau apa yang paling menurut kamu buat visual tuh ini banget nih yang dibutuhkan bisa dibawa ke Aceh gitu? Palingan yang workshop dari Mas Angga ya, Mas Dimas. Angga Dimas ya. Karena di situ kita tahu bagaimana cara untuk manajemen bisnis film gitu. Karena kan kita tahunya produksi aja, gimana sih cara kita mendistribusikan film itu gitu. Apalagi terlebih film pendek. Kemarin juga dari film indie juga membahas itu. Bisa nggak sih kita hidup dari film gitu kan? Dan bisa nggak sih kita hidup dari film? Dan di Aceh pun kita juga pernah membahas itu. Kami juga ada buka pemutaran. Terus ada yang diskusi gitu. Jadi untuk narasumbernya itu kami ambil temanya itu hidup dari film bisa nggak sih gitu di Aceh gitu. Dan itu menjawab, dan rata-rata kemarin pas diskusi teman-teman ternyata bukan di Aceh doang gitu, ternyata di daerah-daerah yang ada di Indonesia pun permasalahannya itu bisa nggak sih hidup dari film gitu untuk bagi yang komunitas. Tila ketemu jawabannya nggak? Masih belum sih, antara bisa sama enggak, karena kan tergantung dari kitanya. Kalau misalkan kita bergeraknya masif nggak pasif itu insya Allah bisa pasti. Kalau Tila amati nih, kalau di Aceh kan visual itu komunitas atau ada, maksudnya akan berkembang menjadi PH atau? Kami masih di komunitas sih. Nah, kalau kamu melihat, kalau ini kan dilihat komunitas, kalau kamu sendiri ngelihat sinema di Aceh tuh gimana sih? Jujur aku nonton film yang base-nya Aceh tuh yang terkenal aja tuh yang ini loh, Hafalan Sholat Delisa. Nah, kalau menurut kamu Aceh sebagai as representation di film gitu-gitu gimana sih? Kalau menurut aku dari kacamata aku sendiri untuk melihat perkembangan komunitas aku sendiri gitu untuk beranjak menjadi PH gitu bisa-bisa aja sebenarnya. Kalau misalnya ada diri keinginan kita untuk kita ini harus diriin PH supaya nanti kalau misalkan kita ada kegiatan atau buat produksi kita tuh udah berbadan hukum gitu. Bisa sih, bisa aja. Apalagi kami juga di sana juga ada Yayasan Aceh Dokumentari. Di situ kita kan berkolaborasi nih dari komunitas-komunitas yang ada di Aceh. Apalagi yang sesepuhnya ya itu di Aceh tuh Aceh Dokumentari. Walaupun mereka base-nya tuh di dokumenter. Jadi kita belajar dari mereka, dari sesepuh, dari senior yang di sana gitu. Kalau tadi ngomongin film Aceh di layar kaca gitu. Kalau menurut Tila gimana ya? Maksudnya kayak kamu merasa perlu representasi kurang kah atau gimana? Karena aku sebagai awam ya Tila. Maksudnya aku nggak tahu, aku belum pernah ke Aceh. Aku juga kurang mengamati film-film pendek dari Aceh. Dan yang aku tahu film Aceh yang ada di bioskop itu yang terkenal itu Hafalan Sholat Delisa. Nah itu gimana kamu melihat? Menurut aku sih ya, yang mungkin yang teman-teman tahu yang dari Indonesia gitu ya taunya kayak Mbak tadi yang Hafalan Sholat Delisa. Sebenarnya untuk film-film layar lebar yang lebih besarnya itu kan kita juga kenal Cut Nyadin. Film Cut Nyadin ya kan. Kalau misalkan untuk yang lainnya tuh masih belum. Palingan untuk di komunitas tuh, makanya dari komunitas ini mereka bergerak membuat produksi film itu khusus untuk kayak tentang budaya di Aceh itu gimana gitu, kayak mana kulturnya tuh, pokoknya kehidupan di Aceh tuh gimana, tapi untuk dibawa ke bagian ke Indonesianya itu untuk kayak layar lebarnya itu belum. Oke. Tapi kamu ada cita-cita yang sama? Ada, pasti ada dong cita-cita. Bareng visual? Iya, bareng visual dan teman-teman yang ada di Aceh lainnya gitu. Boleh di-spill nggak visual ini sekarang kesibukannya lagi, maksudnya mungkin ada project kah, lagi ngadain apakah gitu? Untuk sekarang sih insya Allah bakalan produksi film terbaru nantinya, visual film. Kami sedang merancang ide-ide untuk mengangkat tentang emang khusus bagian Acehnya gitu. Pasti. Kalau komunitas kayak visual ini, kamu biasanya dapat funding tuh dari apa, pemerintah kota Aceh kah atau apa, atau kamu pitching sendiri kemana kah biasanya? Kami itu kalau misalkan kami dari komunitas yang Jamuan Laut kemarin itu alhamdulillah dapat dana dari pemerintah itu yang lensa kreatif.
Oh iya tahu lensa kreatif. Sedangkan yang untuk lain-lainnya, kami sering yang di komunitas itu ya patung-patungan gitu. Patungan krunya gitu. Iya, patungan krunya. Nanti palingan kayak misalnya kayak visual film, ikut nih patungan dulu, game saya berapa per orang, kemudian nanti ikut lomba. Nah, kan dapat hadiah nih, uang misalnya apa gitu kan. Disitulah kami dapat dananya. Palingan lebih generalnya itu dari dana pribadi. Patungan dari dana pribadi. Patungan ini dari dana pribadi. Geliat komunitas banget. Iya benar. Apalagi kalau misalkan dia masuk ke ranah komunitas yang ada di kampus. Oh iya, kalau di kampus lebih lebih terjamah lah untuk istilahnya tuh dana usaha gitu. Danus, ya kan? Ya, cuma tahun kemarin Tila yang dari komunitas string itu, Tila benar-benar kami produksi emang pakai dana pribadi total. Oke. Gitu. Palingan nggak banyak gitu kan, kita produksi. Yang penting kita berkarya aja dulu gitu. Hasilnya nanti ya udah gimana. Yang penting kami tuh selalu menanamkan prinsip kalau misalnya Tila kayak di komunitas yang sebelumnya dan kita harus meletakkan juga di komunitas manapun itu kita jangan cari kehidupan di situ, tapi hidupkanlah komunitas itu gitu. Oh, jangan cari kehidupan tapi hidupkanlah komunitasnya gitu. Sebuah quote nanti aku tulis nih di bawah. Kemudian juga ini kan kita kan berkarya nih, berseni terus. Iya. Kita kan tahunya film ini adalah seni yang mahal. Istilahnya film ini primadonanya seni lah gitu. Karena semua ada di sini. Iya. Karena apapun, kenapa dibilang gitu, karena emang peralatannya juga mahal. Apapun itu dia emang betul-betul primadonanya seni gitu. Dan kami Tila pun ke teman-teman juga sering bilang gini, kalian berkarya aja gitu dalam seni. Karena gini, karena seni tahu kapan dia harus berbalas budi gitu. Itu maksudnya apa? Karena gini, misalnya kita produksi nih, kita yaudah produksi aja. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Karena impact-nya tuh kita nggak tahu ke depan, 5 tahun ke depan itu kita bakal ngerasain. Misalnya kayak Tila kemarin produksi yang kayak Haba Pale. Iya. Dan alhamdulillah kayak berbalas gitu, kita masuk ke jam di jam gitu. Oh iya, karena kadang-kadang kan filmmakers kayak ada yang dari awal aku pengen masuk ini gitu. Iya, jadi benar. Tendensinya dari awal udah tendensius, nggak yang kayak nyawa karyanya tuh jadinya kemana. Oh gitu ya. Gitu. Makanya serunya bilang seni itu tahu kapan dia harus berbalas budi gitu. Oke. Seru banget sih Tila di komunitas ini. Kamu boleh ceritain lagi nggak kira-kira visual ini selain Tila mungkin ya? Kan kalau tadi kan cerita yang proyek film. Nah, kalau yang selain filmnya itu juga pendanaannya juga bareng-bareng berarti. Bareng-bareng yang penayangan kayak gitu-gitu. Iya, bareng-bareng. Nah, setelah di JAV ini yang ketemu ini, ada nggak proyek yang akhirnya ketemu misalnya sama teman-teman dari komunitas mana? Ada nggak yang akhirnya jodoh gitu? Ya, kemarin tuh sempet ya sama Ahera Film yang si Fania. Iya, ntar dia ada. Iya. Oh, nggak jadi kemarin berarti? Nggak jadi hari ini juga. Nah, kami kemarin sama Regi kan, karena Regi nanti kebetulan dia juga bakal ada project. Kan kami sama-sama dari Aceh dan Palu itu kan sama-sama pernah kena bencana tsunami gitu. Iya. Jadi kayak berkolaborasi lah nanti tentang tsunami gitu, tentang kayak bencana-bencana kayak gimana mereka ininya gitu. Oke. Ini kan sebenarnya ya untuk komunitas bisa masuk sini tuh kalau nggak salah diseleksi dulu ya. Iya, benar. Nah, boleh kasih ini nggak mungkin kasih tips gimana caranya supaya komunitas kita nih yang aku di Subang nih di kampungku juga ada kayaknya komunitas film pengen masuk ke forum komunitasnya JAV, boleh kasih tips mungkin? Oke, untuk tipsnya sih gimana ya, kan kita kan ada di Bagiling ini ya. Terus kan nanti ini kalau Forkom tuh ada forum komunitas, di situ mau filmmaker ataupun dari lembaga yang mungkin dari non komunitas film pun juga bisa bergabung. Iya betul. Jadi nanti diseleksi gitu dari mana gitu. Kalau misalkan untuk filmnya sendiri supaya bisa ditayangin di JAV, itu tergantung sama tema yang dibawakan sama JAV itu sendiri gitu. Kesesuaian sama tema juga. Dan kebetulan kan kemarin baru selesai acara Penduri Serempen Melayu dan supportnya dari JAV juga. Jadi makanya untuk tahun ini tuh fokus kayak on Sumatera gitu. Jadi rame teman-teman dari kayak daerah Sumatera yang gabung untuk ikut Forkom. Oke, jadi sebenarnya kalaupun nggak masuk Forkom, teman-teman ya bisa datang aja kalau ada rezeki lebih. Iya, kita benar. Cari akomodasi sendiri gitu ya, dan bisa gabung juga kan. Karena kelas yang workshop kayak pelatihan yang kami ikutin itu juga bisa dimasukkan sama orang umum gitu. Iya, sama yang ikut Forkom. Iya betul. Jadi maksudnya nggak harus masuk dan terseleksi gitu kan, takutnya mungkin entah minder atau apa gitu ya kan. Tapi datang aja ke JAV sebagai penikmat festival, nanti ketemu teman-teman Forkom bisa langsung berjejaring dan gitu. berjejaring sama yang lain juga.
Oke deh, makasih banyak Tila buat Oke. ngobrolnya hari ini. Sukses buat Visual Films dan Amin. project-projectnya. Terima kasih Ya. teman-teman yang udah nonton. Semoga dapat insight 1, 2, atau 10 gitu ya Ya. dari Tila. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.